saya Denny, mantan atlet Indonesia, khususnya di cabang olahraga angkat besi. Saya sudah 3 kali ikut Olimpiade dan 3 kali menjuarai emas di SEA Games 2013, 17, dan 19. Untuk saat ini saya sudah berdikari untuk terjun di dunia kepelatihan dan saya sudah melahirkan mungkin ke depannya untuk bibit-bibit atlet Indonesia di masa depan. Wah, kalau masa jaya lumayan boleh dibilang kayak kena sindrom star, enggak sih. Tapi saat waktu itu kayak sekarang saya pensiun pun masih pengen merasakan kayak namanya panggung di depannya. Setidaknya kalau kayak PON tuh mungkin 1000 penonton lah. Di Olimpik tuh bisa 23.000 penonton nggak? Wah, itu auranya beda. Apalagi saat kita di podium, pas Indonesia udah langsung ya berkibar, udah langsung merinding, nangis. Karena kan cuma yang bisa ngibarin bendera merah putih cuma presiden sama atlet, Kak. Nggak ada lagi. Itu banyak yang minta foto. Ya lumayan lah jadi seleb dadakan. Nah itu saya suka. Boleh dibilang seperti itu. Dan juga nggak menutup kemungkinan ya itu ada hasil di balik itu. Yang tiap kali SEA Games itu bisa menghasilkan kayak 200 sampai 500 juta. Waktu itu saya ke Olimpik, oke saya tunaikan. 2021. Waktu itu di Jepang, itu mungkin Olimpik terakhir saya sudah tanamkan. Saya juga kan tidak mau sepertinya memaksakan badan saya yang saya bilang ada cedera. Waktu itu saya persiapan Tokyo, ini sudah mulai merambat ke atas. Untuk nyokok tuh agak sulit. Saya sudah segala macam treatment sudah lakuin. Akhirnya saya berkoordinasi sama istri saya yang kayaknya mungkin saya nggak akan lama lagi di atlet. Jadi akhirnya saat saya berlatih, saya udah bilang ke istri, suatu saat saya pasti mau jadi pelatih. Tapi nggak saya mau cepet habis pensiun langsung jadi pelatih. Cuman itu yang dibilang, kadang sesuatu yang direncanakan itu nggak tahulah jalan Tuhan seperti apa. Saya berlatih di halaman garasi orang tua saya. Ada anak-anak kecil datang, ngeliatin. Saya masih belum gubris lah hari pertama. Cuman konsisten mereka datang 2-3 kali, akhirnya saya tanya, mau cobain? Dan akhirnya mereka mau. Oke, mereka cobain tanpa alas kaki, saya hati-hati lah, coba pengenalan aja. Saya pikir bakal seperti saya, sakit badan lah, nggak mau latihan lagi, Kak. Tahu-tahu besokannya bawa teman, lah kok jadi banyak. Oke, saya bilang, yang ini kayaknya habis pensiun saya harus langsung jadi pelatih dah. Sebab nggak mungkin mereka udah mulai, terus habis itu hilang begitu aja. Saya coba paksakan di garasi dan memang tidak tercukupin, nggak. Dan akhirnya ya pakai PVC, semen, ember, cor-coran seperti itulah. Sampai akhirnya pinjam halaman tetangga karena kan anak-anak banyak, nggak punya lahan. Kalau hujan ya kita berteduh dulu rumah tetangga. Dan akhirnya waktu itu istri kan juga lagi masih bangun rumah. Saya bilang, kan bisa sisihin nggak sebagian, kita bangun yuk. Tapi dari bangun itu masih belum seberapa dan akhirnya saya mencoba berdiskusi sama tempat saya kerja dan akhirnya mereka mau membantu saya. Kumpullah beberapa donasi yang akhirnya saya kumpulin jadi satu, terbentuklah gedung. Waktu itu agar mereka tidak kehujanan. Tapi dilema masih ada karena terbenturnya equipment. Akhirnya saya coba berkoordinasi dengan beberapa brand di Indonesia, bisa nggak mereka mensupport saya di equipment. Dan mereka berbaik hati, mereka mau kirimkan alat, feedbacknya saya harus aktif di media sosial. Buat saya itu oke, kenapa enggak? Dan akhirnya ya sampai sekarang lah ada. Jadi boleh dibilang banyak yang mensupport kami. Syukur alhamdulillah seperti itu. Kalau untuk saat ini sih jumlah atlet yang berlatih kurang lebih ada 20-25 atlet. Saya sudah juga bekerja sama dengan beberapa kepala sekolah untuk dijadikan ekstrakurikuler. Saya nanti kumpulkan atlet, siswanya untuk saya pilih siapa yang mau. Yo, siapa yang mau angkat besi? Ini ada contohnya kakak-kakak kalian yang udah juara A, B, C, dan ini menghasilkan seperti itu. Dan kita juga sudah ada beberapa yang sudah tembus nasional. Halo, nama saya Melinda, umur saya 13 tahun. Saya pernah memenangi medali emas di Porprov dan medali perak di Kejurnas. Dia udah mulai belajar angkat
tahun 2021. Karena ingin juara dan ingin jadi anak yang sukses, juga ingin jadi atlet Indonesia. Siapa sih yang memotivasi kamu? Coach Denny sih, Coach Denny orangnya baik, disiplin, aku pengen kayak Coach Denny. Jadi Melinda itu awalnya boleh dibilang agak sedikit ketinggalan beberapa minggu dari yang perekrutan awal. Jadi saat yang lain sudah berlatih, nah tahu ada DM. Saya ceklah DM. Saya kayaknya kenal ini anak. Kak, boleh nggak saya ikutan latihan? Buat saya, anak yang minta berarti ada dukungan hati. Ya udah, kenapa enggak? Berlatihlah dia sampai akhirnya saya lihat progresnya sampai mana, dan sampai akhirnya saya bilang saya butuh tombak di klub ini untuk boleh dibilang memperkenalkan kami ada di sini. Dan dia yang paling menonjol, jadi saya rekomendasikan dia untuk ikut kejuaraan Porprov Banten. Dan memang itu sudah jadi rezekinya dia dapat medali emas. Dan akhirnya dia di sana bisa menghasilkan, bisa beli motor sendiri, anak SD. Sekarang 13 tahun. 13 tahun sudah menghasilkan, udah bisa beli motor sendiri. Itu pencapaian buat saya. Dan akhirnya, dan kemarin juga dia sudah bisa mewakili provinsi, ikut di Kejurnas Sentul. Boleh dibilang prestasinya perak, tapi saya berbangga hati bersama istri. Karena apa? Lawan yang dia lawan, itu kurang lebih masa latihannya sudah 4-5 tahunan. Jadi saya yang baru sekitar 2 tahun sudah bisa mengimbangin keadaan yang mungkin dibina sama Pemprov provinsi. Yang kasarnya, notabene yang makan, tidurnya itu sudah terjamin. Sedangkan dia masih ya ala kadarnya dari saya sama istri saya di supportnya. Karena memang berarti motivasi dia ada lebih. Ada nggak yang pernah ngeremehin? Ada yang ngomong, kenapa sih ikut angkat besi? Udah, terus aku jawab, gak apa-apa, aku kan yang ikut gitu. Buktinya aku bisa buktiin, aku bisa juara-juara. Kalau sekarang belum ada, tapi kalau bulan Juli ada open turnamen. Targetnya mau menang apa? Emas. Emas ya. Dan itu juga nanti PR berat buat saya sama istri saat mungkin, amin, ada yang jadi di sini, go internasional, tapi mereka harus dibebankan di umur misalnya 25. Saya menitipkan, jangan dulu nikah. Orang tuanya seperti apa di lingkungan seperti ini, itu nanti mungkin jadi PR saya sama istri. Lingkungan seperti itu kayak ya kasarnya masih di pedesaan, Kak. Jadi kalau pedesaan itu kan kayak kasarnya perempuan 20 kan kebanyakan di sini mayoritas tuh mungkin SMA udah pada nikah. Atau SMP lah, SMP pun ada di sini udah pada nikah. Kalau untuk jadi atlet berarti kan saya tekankan 20 sampai 25 itu golden age. Kalau misalkan saya, oke, jangan dulu nikah. Nah itu nanti yang akan terjadi. Lumayan dilema, tapi istri saya bilang jangan dulu mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Ada juga belum lama beberapa waktu lalu, ya sedikit singgungan lah sama orang tua. Atlet ini juara, kan yang namanya proses pengajuan bonus tuh nggak seminggu 2 minggu, memakan waktu. Dapat omongan, bonus sudah keluar tuh, dipakai ngebangun. Aduh, ada seperti itu kan. Cuman saya balik lagi, bicara sama saya. Duduk bareng, saya bilang, Pak, uang mana? Ini kontak daerahnya. Silakan Bapak telepon. Sudah cair Pak belum? Seperti itu. Terus kadang anak-anak yang di sini berlatih, ada beberapa orang tua yang berpikir mereka tuh sudah dapat gaji. Padahal yang saya bilang dari awal, kalian bisa dihargain kalau ada sesuatu dulu. Sebenarnya sih jadi atlet tuh dibilang menguntungkan Kak. Tapi, ada tapinya. Kalau kita sukses, jadi atlet internasional. Kalau cuma sebatas kayak atlet baru pemula atau maaf kata di levelan daerah, ya kita harus sabar, benar-benar sabar. Kita harus siap punya sampingan saat kita sudah selesai jadi atlet. Kita bisa dihargain kalau kita punya sesuatu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan jadi atlet menguntungkan kok. Kayak sekarang Olimpik aja bisa miliaran. Jadi juara SEA Games per 2 tahun 500 juta. Melihat situ, dan juga PNS. Enak, iya. Enak, tapi itu bilang kalau melihat ke bawah banyak juga yang nggak enaknya yang harus ditelan.
sama sebagian banyak pelatih dan para pembina di daerah-daerah. Baik kurangnya fasilitas, kurangnya equipment, ya lumayan banyak lah Kak. Tapi itu tadi dibilang, jangan sampai itu juga jadi batu hambatan untuk para yang udah jadi atlet untuk maju untuk jadi pelatih. Saya berdiri di sini pun udah hampir 2 tahun dan ini tahun ketiga. Kita semua mandiri dan dari beberapa donasi dan beberapa kerjasama yang saya bangun dengan beberapa kenalan saya. Kalau hanya mengandalkan bantuan pemerintah, ada proses yang harus saya tempuh, yang harus saya kasarnya bersabar lah. Kalau saya ke anak-anak belum bisa terlalu keras karena kan mereka masih fasenya main-main. Jadi saat mereka misalkan ada greget, saya suka kadang pancing. Termasuk kemarin akhir tahun saya bersama istri, jadi saya ngadain kayak sistem pertandingan. Jadi saya data semua angka mereka rekor tahun ini. Ayo, siapapun yang naik dari angkatan kalian ini, 1 kilonya 10.000. Jadi ada yang rekor sampai 8 kilo. Oke, saya bilang, di total sama reward istri saya berbeda sama saya. Kalau saya kan dari angkatan yang khusus. Kalau istri saya itu lebih ke pendalaman untuk attitude-nya, absensinya, semuanya. Jadi ada satu anak yang kadang megang 250.000, ya lumayan lah Kak. Saya senang biar mereka senang, biar mereka betah. Karena saat mereka dihargain, mereka kan lebih menghargai olahraga ini. Selain saya mengajarkan sehat, ya buat mereka iseng-iseng nyari ngebakso, ada lah. Sekarang dilema yang sekarang mungkin nanti akan saya hadapin di sasana saya seperti itu. Saat anak-anak sudah lulus SMA, saat mereka dihadapkan dengan gaji UMR, dan maaf kata pembinaan daerah yang kadang enggak, ya itu pilihan mereka sendiri. Saya tidak bisa mendikte mereka, kamu harus angkat besi, nanti peluangnya lebih baik, lebih banyak. Saya hanya di sini membuka jalan bahwasanya jadi atlet siapa tahu bisa lebih baik merubah hidup kalian. Mereka ada yang bilang mau juara, ada yang mau keluar negeri, ada yang mau nyenengin orang tua, berbagai mimpi lah. Mudah-mudahan semua mimpi mereka itu saya bersama istri menjadi solusi untuk mereka agar semua itu bisa terwujud. Kalau cita-cita saya sih paling mereka bisa dapat penghidupan yang lebih baik. Seperti yang saya alamin sekarang. Saya merasa hidup saya lebih baik ya karena angkat besi ini. Harapan aku pengen terus jadi atlet biar sampai tanding di Olimpiade, ngebahagiain orang tua, teman-teman dan Coach Denny dan istrinya.